Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Syahrani dan Mega Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pencatatan piutang dan sistem pencatatan utang. Yang pertama, sistem informasi akuntansi yang akan dijelaskan oleh Mega. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi itu adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok itu adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Terima kasih. Selanjutnya, latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang Koperasi Karyawan SMB. Sistem akuntansi sangatlah penting bagi Koperasi Karyawan Sabila Muhtadin Banjarmasin atau Kopkar SMB agar koperasi tersebut berjalan sesuai dengan jaringan prosedur yang telah direncanakan dan setiap fungsi yang ada akan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sistem yang bagus akan memberikan informasi yang jelas kepada pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Sistem yang harus dibuat oleh Kopkar SMB adalah sistem akuntansi simpan pinjam, di mana sistem ini sangat berguna untuk memudahkan dalam menjalankan usaha koperasi tersebut. Kopkar SMB yang terletak di Komplek Masjid Raya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 merupakan salah satu koperasi yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Selain itu, Kopkar SMB juga memiliki usaha simpan pinjam dengan Badan Hukum nomor 1688/BH/9 dan surat izin usaha simpan pinjam nomor 9/412/SISP/Koperasi Lembaga/9/2014. Saat ini Kopkar SMB memang sudah memiliki sistem akuntansi simpan pinjam yang berjalan. Namun sistem akuntansi simpan pinjam yang berjalan di koperasi tersebut harus dilakukan penelitian lebih dalam lagi karena koperasi tersebut belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP terhadap sistem akuntansi simpan pinjam pada Kopkar SMB. Keberadaan SOP terhadap sistem akuntansi simpan pinjam ini akan menjadi pedoman bagi pegawai atau karyawan Kopkar SMB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, serta bagi masyarakat untuk memahami prosedur kerja yang dilakukan Kopkar SMB dalam melaksanakan sistem akuntansi simpan pinjam yang berlaku di koperasi tersebut. Pegawai atau karyawan yang lama maupun yang baru memerlukan SOP agar tidak kesulitan untuk memahami dan melaksanakan tugas pada setiap fungsi tersebut. Pegawai atau karyawan koperasi memerlukan adanya buku pedoman yang sederhana dan mudah dipahami sehingga mereka dapat melaksanakan alur tugas pada setiap fungsi tersebut. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misi Koperasi Karyawan Sabila Muhtadin Banjarmasin. Visinya menjadi koperasi karyawan tingkat nasional. Misinya ada 4. Yang pertama, memberi layanan prima, menyediakan produk dan jasa yang lengkap sesuai kebutuhan. Yang ketiga, membantu menciptakan peluang usaha bagi anggota. Dan yang keempat, menjalankan manajemen organisasi yang transparan dan sistem informasi yang handal. Selanjutnya ada struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Mega. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi di Koperasi SMB. Pada struktur organisasi SMB, kekuasaan tertinggi itu ada rapat anggota tahunan. Melalui rapat anggota tahunan tersebut, terpilihlah pengurus untuk koperasi pada Sabila Muhtadin Banjarmasin. Koperasi SMB diawasi oleh ketuanya
Haji M. Idris Riyadi. Anggotanya Haji GTA Suhaimi. Anggotanya ada Dr. Handers Haji M. Yusransyah. Ketua Koperasi Kopkar SMB diketuai oleh Dr. Haji Abdul Khair Amrullah Esos MPDI. Sekretaris. Wakil ketuanya ada Dr. Handers Haji M. Bayani. Lalu sekretarisnya Haji Nasrullah SAG MPD. Wakil sekretarisnya Ain Tayati MPD. Bendaharanya Haji M. Sufyan Helmi. Manajer unit usaha SPBU, lalu ada manajer unit usaha simpan pinjam, dan manajer unit usaha lain-lain. Selanjutnya, sistem pencatatan piutang yang akan dijelaskan oleh tenaga. Pengertian dari sistem akuntansi piutang pada Kopkar SMB ialah suatu jaringan prosedur yang memproses data dari transaksi permohonan pinjaman dan pemberian pinjaman yang akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat peminjaman oleh anggota melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Di sini ada beberapa fungsi yang terkait mengenai sistem pencatatan piutang. Di antaranya ada sistem penerimaan pinjaman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima permohonan pinjaman oleh anggota dan memberikan formulir permohonan pinjaman untuk diisi oleh anggota. Lalu ada fungsi pengambil keputusan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memimpin jalannya rapat pengurus serta memeriksa kelayakan permohonan pinjaman dan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan pinjaman anggota. Selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab untuk memproses dokumen yang diterima dari fungsi penerimaan pinjaman serta menyiapkan uang pinjaman. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri bertanggung jawab untuk memproses dokumen-dokumen permohonan yang sudah diterima dari fungsi penerimaan pinjaman dan fungsi kas untuk melakukan penginputan data pinjaman anggota melalui aplikasi koperasi sendiri. Lalu yang terakhir ada fungsi arsip berkas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengarsip seluruh dokumen yang masuk pada Kopkar SMB. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada pencatatan piutang tersebut ada dua. Yang pertama, prosedur penerimaan permohonan pinjaman dan prosedur penyerahan uang pinjaman. Prosedur penerimaan permohonan pinjaman itu adalah anggota fungsi penerimaan pinjaman, menerima permohonan anggota dan memberikan formulir pinjaman anggota untuk diisi yang selanjutnya akan diserahkan ke fungsi pengambil keputusan untuk menunggu keputusan diterima atau ditolak permohonan pinjaman anggota tersebut. Sedangkan prosedur penyerahan uang pinjaman, fungsi kas memproses formulir pinjaman anggota yang telah diotorisasi oleh ketua dan menyiapkan uang, membuat bukti pengeluaran kas dan daftar lampiran simpanan dan angsuran serta menyerahkan uang kepada anggota.
Dokumen yang digunakan pada sistem pencatatan piutang diantaranya ada formulir permohonan pinjaman. Dokumen ini berisi biodata anggota yang melakukan pinjaman serta nominal pinjaman yang akan diajukan. Selanjutnya ada kwitansi pengeluaran kas. Kwitansi ini digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang telah dikeluarkan untuk memberikan pinjaman kepada anggota. Catatan akuntansi yang digunakan. Beberapa adalah daftar pinjaman anggota dibuat oleh fungsi akuntansi yang dihasilkan dari proses pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi koperasi, kemudian dicetak menjadi dokumen yang berisi nama anggota dan juga pinjaman anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart sistem pencatatan piutang. Flowchart pada sistem akuntansi piutang ini dimulai dari fungsi penerimaan pinjaman. Fungsi penerimaan pinjaman menerima permohonan pinjaman dari anggota. Setelah itu, anggota mengisi formulir permohonan pinjaman. Kemudian, fungsi penerimaan pinjaman menyerahkan dokumen tersebut ke fungsi pengambil keputusan. Fungsi pengambil keputusan menerima dokumen yang telah diproses dari fungsi penerimaan pinjaman dan melakukan rapat pengurus untuk memeriksa kelayakan pinjaman anggota serta menghasilkan keputusan diterima atau tidaknya calon anggota tersebut. Jika diterima, maka Ketua Kopkar SMP akan mengotorisasi persetujuan pinjaman. Kemudian, fungsi pengambil keputusan menyerahkan dokumen tersebut ke fungsi penerimaan pinjaman, bahwa permohonan pinjaman anggota disetujui. Pada fungsi penerimaan pinjaman, mengonfirmasi kepada anggota bahwa permohonan pinjaman disetujui. Fungsi kas menyiapkan uang sesuai dengan pinjaman yang diajukan dan membuat bukti pengeluaran kas pada aplikasi Microsoft Excel dan mencetaknya sebanyak 2 rangkap. Lembar ke-1 diserahkan ke fungsi akuntansi bersama formulir permohonan pinjaman. Kemudian lembar kedua diserahkan ke anggota bersama uang setelah diotorisasi bendahara dan ketua. Fungsi akuntansi memproses dokumen-dokumen yang diterima dari fungsi penerimaan pinjaman dan fungsi kas untuk dijadikan dasar penginputan data pinjaman anggota ke dalam aplikasi koperasi. Fungsi arsip berkas mengarsip dokumen-dokumen tersebut secara permanen urut tanggal. Selanjutnya, sistem pencatatan utang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sistem akuntansi utang pada Kopkar SMB yaitu suatu jaringan prosedur yang memproses data dari prosedur penerimaan anggota baru dan transaksi penerimaan simpanan pokok, wajib, hari raya, khusus, dan simpanan sukarela anggotanya, yang kemudian diinput ke dalam daftar simpanan anggota dan data tersebut dijadikan sebagai dokumen yang digunakan sebagai sumber untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban pengurus. Selanjutnya, ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkaitnya ada 5. Yang pertama, pendaftaran anggota. Fungsi pendaftaran anggota bertanggung jawab untuk menerima pengajuan permohonan calon anggota dan memberikan formulir untuk diisi oleh calon anggota dan mengonfirmasi apakah calon anggota tersebut diterima atau ditolak sesuai dengan hasil rapat pengurus yang telah ditetapkan oleh fungsi pengambil keputusan. Yang kedua, fungsi pengambil keputusan. Fungsi pengambil keputusan bertanggung jawab untuk memimpin jalannya rapat pengurus dan memberikan keputusan menerima atau menolak calon anggota dan menandatangani seluruh dokumen yang memerlukan tanda tangan ketua. Yang ketiga ada
Fungsi kas bertanggung jawab untuk memproses dokumen-dokumen permohonan yang sudah diterima dari fungsi pendaftaran anggota dan menerima simpanan pokok anggota yang dibayarkan langsung ataupun dari potongan gaji anggota, dan menyimpan uang simpanan pokok serta membuat bukti penerimaan kas berupa kwitansi beserta daftar lampiran simpanan dan angsuran yang dibuat melalui aplikasi Microsoft Excel. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab mengelola dokumen-dokumen yang telah diproses sebelumnya pada fungsi pendaftaran anggota dan fungsi kas untuk dilakukan penginputan pada aplikasi koperasi. Dan yang kelima, ada arsip berkas. Fungsi arsip berkas bertanggung jawab untuk mengarsip seluruh dokumen yang masuk pada Kopkar SMB. Ini selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, prosedur penerimaan anggota baru. Fungsi pendaftaran anggota menerima pengajuan permohonan dari calon anggota. Setelah itu, calon anggota menyerahkan fotokopi KTP untuk keperluan administrasi dan memberikan formulir pada calon anggota. Dan yang kedua, prosedur pembayaran simpanan pokok dari anggota baru. Setelah anggota tersebut disetujui, maka anggota tersebut harus membayar simpanan pokok. Fungsi kas menerima simpanan pokok dari anggota sebesar Rp50.000. Ini bisa dibayar lewat potongan gaji atau bisa juga bayar langsung ke koperasi. Selanjutnya itu dokumen yang digunakan. Yang pertama, ini ada fotokopi KTP, yang sebelah kiri datanya. Fotokopi KTP digunakan untuk mengetahui data anggota yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota Kopkar SMB dan untuk keperluan administrasi. Yang kedua, formulir permohonan menjadi anggota. Seperti ini adalah contohnya. Dokumen ini merupakan formulir permohonan menjadi anggota yang harus diisi oleh calon anggota untuk mengajukan kepada Kopkar SMB. Yang ketiga ada kwitansi penerimaan simpanan. Berikut ini adalah contohnya. Dokumen kwitansi penerimaan simpanan digunakan sebagai bukti pembayaran simpanan pokok wajib, sukarela, khusus, dan hari raya. Ini ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, daftar lampiran simpanan dan angsuran. Ini contohnya sebelah kanan. Daftar lampiran simpanan dan angsuran digunakan untuk mencatat rincian dari simpanan dan angsuran yang dibayarkan oleh anggota setiap bulan, yang dibuat oleh fungsi kas melalui aplikasi Microsoft Excel untuk digunakan sebagai lampiran dari bukti penerimaan kas. Yang kedua, di daftar anggota. Ini contohnya, daftar anggota digunakan untuk mencatat calon anggota baru koperasi yang telah disetujui melalui rapat pengurus menggunakan aplikasi koperasi. Yang ketiga, daftar simpanan pokok. Ini contohnya. Daftar simpanan pokok ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang dihasilkan dari proses pencatatan akuntansi menggunakan aplikasi koperasi yang ada dalam komputer yang kemudian dicetak menjadi dokumen yang berisi nama dan juga simpanan anggota. Berikut ini adalah flowchart sistem pencatatan utang. Pertama-tama dimulai dari fungsi pendaftaran anggota. Fungsi pendaftaran anggota menerima pengajuan permohonan dan fotokopi KTP, serta menyerahkan formulir pendaftaran calon anggota. Fotokopi KTP dan formulir pendaftaran calon anggota kemudian diserahkan ke fungsi pengambil keputusan. Fungsi pengambil keputusan menerima fotokopi KTP dan formulir pendaftaran calon anggota dan melakukan RP atau rapat pengurus untuk menghasilkan keputusan diterima atau ditolaknya calon anggota tersebut. Jika diterima, maka Ketua Kopkar SMB akan mengotorisasi pendaftaran calon anggota dan menyerahkan fotokopi KTP dan formulir pendaftaran calon anggota kepada fungsi pendaftaran anggota untuk mengkonfirmasi kepada calon anggota bahwa pengajuan tersebut diterima. Fungsi pendaftaran anggota menerima fotokopi KTP dan formulir pendaftaran anggota, kemudian mengkonfirmasi kepada calon anggota bahwa permohonan
menjadi anggota telah disetujui. Setelah itu, fungsi pendaftaran anggota menyerahkan dokumen tersebut ke fungsi kas. Fungsi kas menerima fotokopi KTP dan formulir pendaftaran anggota, dan menerima simpanan pokok dari anggota, dan menyimpan uang simpanan tersebut. Setelah itu, membuat bukti penerimaan kas dan daftar lampiran simpanan angsuran, lalu diolah ke dalam aplikasi Microsoft Excel dan mencetaknya. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke fungsi akuntansi setelah diotorisasi oleh bendahara dan ketua. Fungsi akuntansi menerima fotokopi KTP, formulir pendaftaran anggota, bukti penerimaan kas, dan daftar lampiran simpanan angsuran. Lalu menginput data simpanan tersebut ke dalam aplikasi koperasi. Lalu dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke fungsi arsip berkas. Fungsi arsip berkas menerima dokumen yang telah diproses oleh fungsi pendaftaran anggota, fungsi pengambil keputusan, fungsi kas, dan fungsi akuntansi, lalu mengarsipnya secara permanen. Selanjutnya itu kesimpulan. Sistem akuntansi utang pada Kopkar SMB yaitu suatu jaringan prosedur yang memproses data dari prosedur penerimaan anggota baru dan transaksi penerimaan simpanan pokok wajib hari raya khusus dan simpanan sukarela anggotanya yang kemudian diinput ke dalam daftar simpanan anggota, dan data tersebut dijadikan sebagai dokumen yang digunakan sebagai sumber untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban pengurus. Sistem akuntansi piutang pada SMB yaitu suatu jaringan prosedur yang memproses data dari transaksi pemohonan pinjaman dan pemberian pinjaman yang akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada saat peminjaman oleh anggota melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Berikutnya, saya akan membacakan saran dari presentasi kali ini, yaitu program aplikasi yang dijalankan bendahara dalam pencatatan simpan pinjam sebaiknya di-backup dengan lokasi penyimpanan yang berbeda untuk menghindari apabila ada musibah yang tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, komputer rusak, atau terkena virus yang dapat menyebabkan data yang telah dibuat akan hilang. Karena program aplikasi hanya dimiliki oleh suatu komputer saja, maka dari itu perlu adanya backup data dengan lokasi penyimpanan yang berbeda. Kasir sebaiknya juga membackup data bukti penerimaan atau pengeluaran kas dan daftar lampiran penerimaan dan angsuran di lokasi penyimpanan berbeda guna untuk menghindari apabila ada musibah yang tidak diinginkan seperti kebakaran, pencurian, komputer rusak, atau terkena virus yang dapat menyebabkan data yang telah dibuat akan hilang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.